Yang pertama, izinkan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan prapit atau pra-peradilan. Kemudian, apa saja dasar hukum atas berlakunya, berjalannya proses prapit, kemudian mekanisme prapit yang dilalui oleh para pihak, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atas putusan prapit atau pra-peradilan. Yang pertama, pada dasarnya pra-peradilan adalah sebuah mekanisme, sebuah jalan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap tindakan, perbuatan, kebijakan, penetapan yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini adalah kepolisian, misalkan terkait sah tidaknya penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka. Prapit atau pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sebuah perkara, ya, berdasarkan tata cara yang telah diatur secara formil dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Teknisnya seperti apa diatur. Jadi upaya kontrol pengadilan negeri terhadap tindakan perbuatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang, dalam ini adalah kepolisian. Kemudian dasar hukum atas prapit, ya, pra-peradilan adalah pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yunto, putusan MK nomor 21 garing PUU garing 12 garing 2014 menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, pemberhentian, ya, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Poin B, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan. Jadi, bagi pencari keadilan, bagi tersangka yang dimana prosesnya telah disalahi, telah adanya cacat hukum, prosesnya telah disalahi, dapat melakukan upaya prapit, upaya kontrol konsekuensi dari berlakunya negara Rechtsstaat, negara hukum. Maka seseorang ketika atas nama pejabat negara, atas nama pejabat berwenang, tidak dapat serta-merta melakukan penangkapan, penahanan, kecuali berdasarkan aturan tertulis, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau aturan yang telah ditentukan. Tidak bisa sewenang-wenang atas abuse of power, atas kewenang-wenangnya, atas kekuasaan melakukan upaya penangkapan dengan semaunya. Semuanya ada aturan, konsekuensi dari negara hukum, Rechtsstaat, konsekuensi dari asas legalitas, ya. Nullum dilectum nulla puna sen previa lege punali. Kemudian bagaimana mekanisme prapit? Tentu bagi Anda selaku pemohon, kuasa, keluarga, atau yang dirugikan dalam hal ini bisa mengajukan, mendaftarkan, menulis, ya, surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai wilayah yurisdiksi perkara yang terjadi, peristiwa yang terjadi, sampaikan kronologisnya, alasan-alasannya, kemudian sampaikan juga permintaan ganti rugi, rehabilitasi akibat salah tangkap, akibat tidak sahnya proses penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka. Nah, siapa yang berhak mengajukan upaya prapit, ya, gugatan pra-peradilan dalam hal ini? Upaya prapit dapat dilakukan baik penyidik, penuntut umum, saksi korban, maupun pelapor, siapapun yang merasa dirugikan atas kebijakan penetapan yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini secara praktek biasanya selaku pemohon
yang memohon penetapan sah tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat berwenang adalah tersangka, adalah saksi korban. Biasanya kecenderungannya itu rakyat yang menjadi imbas korban atas kebijakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Namun demikian, secara aturan tidak menutup kemungkinan jaksa penuntut umum, penyidik sekalipun berhak untuk melakukan upaya peradilan. Pelaksanaan sidang dipimpin oleh hakim tunggal berdasarkan penunjuk dari ketua pengadilan negeri dan dibantu dengan PP, panitera pengganti. Sidang paling lama hakim harus memeriksa para pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah pemohon maupun termohon, dengan saksi-saksi dari keduanya agar hakim mampu menimbang, memeriksa kondisi-kondisi, fakta-fakta apa yang terjadi terkait formalitas, terkait sah tidaknya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Paling lama 7 hari hakim harus memutus perkara tersebut. Kemudian Prapit dianggap gugur apabila perkara yang sedang diajukan Prapit ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, atau Prapit dianggap gugur apabila perkara sudah disidangkan dalam sidang pertama, dalam perkara pokok perkaranya sudah diperiksa di pengadilan negeri setempat, maka upaya Prapit tidak dapat lagi dilakukan. Baik, selanjutnya terhadap putusan Prapit, pra-peradilan, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak pemohon maupun termohon dalam pilihan dari pejabat yang berwenang? Pemohon berarti adalah yang dirugikan, korban, dalam hal ini tersangka misalkan. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan? Upaya banding tidak bisa dilakukan. Kasasi di Mahkamah Agung tidak bisa dilakukan. Secara hukum acara, KUHP menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan Prapit adalah permohonan PK, peninjauan kembali. Tentunya dengan adanya novum, adanya bukti baru, adanya fakta-fakta baru yang sebelumnya belum tersampaikan atau belum terungkap dalam persidangan, dalam hal ini adalah Prapit, pra peradilan. Sekian.